warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mapel IP Mahfuzot Sunda. Perkenalkan dulu, nama saya, kalau panjangnya Saiful Bahrudin, dipanggilnya Pak Aep, singkat, padat, melekat. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus terbiasa membaca doa supaya berkah. Biasanya membaca doa Robbi zidni ilman warzuqni fahman, Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kita sebelum mengawali pelajaran, kita ditambah-tambah ilmunya, dilancarkan urusannya, dan Allah menjadikan ilmu kita bermanfaat. Mapel IP Mahsun ini merupakan singkatan. IP adalah ilmu pengetahuan Islam. Mahsun itu adalah Mahfuzot Sunda, karena nanti materinya berisikan memakai bahasa Sunda. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena sesuatu yang baik jika tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu yang bagus pun tidak menjadi berkah, kurang berkah. Supaya tambah berkah, kembali ke pelajaran mapel IP. Ini adalah yang saya tulis adalah kode bacaan ketika nanti kita membaca mahfuzot. Nanti di mahfuzot ada tanda huruf mim. Nah, ketika ada huruf mim, maka maknanya adalah ari, karena nanti menggunakan bahasa Sunda. Sedangkan nanti ketika ada huruf kho, maka maknanya itu adalah eta. Eta ata. Eta. Nun artinya atau kepanjangannya nanti dibacanya anu. A-N-U-Nu. Anu. Kalau bahasa Indonesianya hari itu ada permulaan eta, yaitu anu yang. Kemudian kita mengenal simbol bacaan. Di sini kita mengenal huruf abjad, huruf hijaiyah. Nanti ada perubahan penulisan. Nah, ketika kita akan membuat bacaan yang berbunyi ang, maka simbol huruf hijaiyahnya seperti ini. Huruf ain, di atasnya ada titik 3. Kemudian huruf C, nih hurufnya jim, bukan jim ya, H titiknya 3.
Ya, pokoknya bentuknya seperti ini, tapi titiknya 3. Ini berarti menjadi huruf C. Kemudian huruf ini ya ataupun huruf yang ada titiknya 3, ya tapi titiknya 3, ini bacaannya atau bunyinya menjadi ain. Ini huruf kaf tapi ada titiknya di bawah 1. Nah, iya bacaannya jadi G. Nanti kita praktekkan di mahfuzat. Kita sebagai umat Islam perlu mengetahui pelajaran-pelajaran Islam, dan pelajaran-pelajaran Islam tersebut banyak dibahas di dalam kitab kuning seperti ini. Kenapa disebut kitab kuning? Karena memang warnanya kuning. Kalau warnanya hijau mungkin jadi kitab hijau. Untuk membaca kitab kuning ini teramat sulit. Maka dari itu perlu pelajaran dasar untuk mengetahui untuk bagaimana cara membongkar atau bisa membaca kitab kuning tersebut. Ini lebih sulit dari membaca Al-Quran. Kenapa lebih sulit? Kalau Al-Quran itu sudah ada harkatnya, ada fathahnya, kasrohnya, udah ada tinggal baca. Tetapi kitab kuning yang berisi tentang pelajaran-pelajaran pengetahuan Islam seperti ini, atau kitabus sofroh, kitab kuning seperti ini gundul. Ya, bukan botak tapi gundul. Ya, kenapa disebut gundul? Nggak tahu ya. Karena nggak ada fathahnya, nggak ada harkatnya, maka sulit. Maka untuk menunjang sebagai pelajaran dasar untuk menuju bisa mengetahui daripada membaca kitab kuning tersebut, untuk menunjangnya itu dengan pelajaran IP Mahfuzat. Seperti itu. Nanti kita praktekkan. Nah, nanti setelah IP-nya paham, bisa menulis dengan bagus, nanti insya Allah di pelajaran untuk membaca kitab kuning tersebut tidak tidak terlalu sulit. Nanti kita contoh. Kita langsung praktekkan kode-kode bacaan dan rumus-rumus bacaan yang sudah tadi kita jelaskan. Mahfuzat kahiji. Urang baca heula. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Khairu jalisin. Nah, tadi sudah ditulis huruf mim. Ieu maknana ari. Supaya naon? Supaya ulah lobating tulisan pas sedak-sedak gitu. Komong kayak di kitab koneng eta tempatna teh sempit. Nah, pikeun menyingkat makna maka dikasihlah simbol. Nah, maka kalau ada simbol huruf mim, ieu teh macana ari. Ari pang alusna. Nah, ini perubahan huruf. Ya, kalau di huruf abjad, huruf hijaiyah tidak ada huruf ang. Di Al-Qur'an juga tidak ada huruf ang yang berbunyi ang. Ya. Karena di Sunda ada ang, maka berubah jadi ini. Jadi ari pang alusna
babaturan biuk, seperti itu. Nah, fiz zamani, di sepanjang zaman. Ya, jika ada tanda seperti ini, maka bukan dibaca sa tapi jadi se. Sepanjang ini perubahan menjadi bunyi sepanjang zaman. Kitabun, ini kho berarti eta kitab. Di mahfuzat ini menerangkan bahwa teman terbaik sepanjang masa tidak ada lagi, yaitu adalah kitab. Kenapa kitab menjadi teman terbaik sepanjang masa? Alasan pertama, karena buku atau kitab itu bisa menjadikan pintar atau menjadikan dia berpengetahuan, ya, memberikan ilmu. Teman yang memberikan kalian ilmu adalah kitab atau buku. Nah, banyak alasannya. Yang kedua, karena buku itu setia, ya, nggak pernah nikung. Beda dengan teman-teman seperti teman-teman yang kalian punya. Terkadang mereka menjadi teman di meja makan. Ya, kalau giliran dahar, wah setia banget. Nah, tapi lamun tersusah, wah dia sudah lupa. Tapi buku, ketika susah dia ada, ketika kita senang dia ada. Begitulah sedikit mengupas tentang masalah IP mahsun. Ya, apa IP mahsun? IP ilmu pengetahuan Islam, mahsun mahfuzot Sunda, mahsun. Kalau Mahmud Mahmuda. Kamu lamun Mahmud Abbas mah Mahmuda anak baru satu, beda lagi ya. Dihafalkan saja kode-kodenya, ya, mulai perubahan mim itu menjadi bacaan ari, kho, eta, nun, anu, eng itu adalah huruf ain titik natilu, ya titik natilu. Nah, sebenarnya tak ya titikna dua, jalmun tilu jadi en, c. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa ngalogat, kalau bahasa santu itu ngalogat. Nah, IP itu fungsinya kita melancarkan ngalogat pakai bahasa Arab. Karena apa? Karena sumber pengetahuan Islam banyaknya itu menggunakan bahasa Arab. Maka dari itu harus bisa nulis bahasa Arab. Supaya apa? Supaya bisa mengenal dan mengerti secara perkata, supaya maksimal. Ini pelajaran dasar. Ya, seperti tadi sudah dicontohkan mahfuzat nu kahiji, teman pangalusna, teman terbaik. Khairu jalisin fiz zamani kitabun. Ya. Khairu jalisin ari pangalusna babaturan biuk, fiz zamani di sepanjang zaman, kitabun eta kitab. Artinya teman terbaik sepanjang zaman dialah kitab. Nah, atau kalau bahasa Indonesianya kitab itu adalah buku. Nah, jadikanlah buku teman kalian sepanjang zaman gitu. Karena buku adalah jendela, ya, untuk menuju gerbang dunia. Kalian ingin punya ilmu banyak, bertemanlah dengan buku. Ya, biarkan dikatakan kutu buku. Ya. Kalian ingin banyak ilmu, banyaklah berteman dengan buku. Sekian penjelasan singkatnya tentang mapel IP mahsun. Lebih jelasnya silakan Anda berkunjung ke sekolahan kami Ibnu Aqil. Nanti
dijelaskan lebih detail lagi. Sekian, semoga ada manfaatnya. Maaf bila ada kata-kata yang tidak pantas, karena manusia memang tempatnya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.